Kejagung dalami aliran dana ke ex-Mendak Tom Lembong. Kejaksaan Agung masih menyidik kasus dugaan korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016. Uang menyeret mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka. Kapus Penkum Kejagung, Halli Siregar mengatakan saat ini, penyidik masih mendalami soal aliran dana dalam kasus tersebut terutama diduga didapat oleh Tom Lembong. Mengenai aliran dana itu akan didalami juga. Apakah? Karena kalau kita lihat kan tersangka, Tom Lembong, sebagai regulator bersama dengan dari PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana tentu nanti akan terus didalami, kata Harli kepada wartawan di Kejagung, Jakarta, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Pendalaman juga dilakukan terkait kerugian negara yang sebelumnya disebut sebesar 400 miliar rupiah. Nantinya, jumlah tersebut masih bisa berubah setelah hasil penyidikan lebih lanjut. Lebih lanjut, Halli mengatakan pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain untuk mengetahui apakah Tom Lembong sudah menerima uang atau fee atas persetujuan impor gula tersebut. Ya, nanti itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan yang akan dilakukan. Itu yang saya sebutkan tadi, dari beberapa pihak. Misalnya dari 8 perusahaan itu, kan dia mendapat keuntungan. Nah, apakah misalnya ada aliran dana terhadap siapa saja? Nah, itu nanti sangat tergantung dengan keterangan yang akan berkembang, tuturnya. Sebelumnya, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016. Setelah melakukan penyidikan dan menemukan bukti yang cukup, kami menetapkan TTL, Menteri Perdagangan periode tahun 2015 sampai tahun 2016 menjadi tersangka, ucap Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Untuk diketahui, Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari tanggal 12 Agustus tahun 2015 hingga tanggal 27 Juli tahun 2016. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, di periode pertama Presiden Joko Widodo. Selain itu, Kejagung juga sudah menetapkan ex-direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI, inisial CS dalam perkara yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Negara dirugikan kurang lebih 400 miliar rupiah, ucap Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Qohar dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, malam. Dijelaskan Abdul Qohar, Tom Lembong diduga memberikan izin kepada PT AP untuk mengimpor gula kristal mentah sebesar 105.000 ton pada 2015. Padahal, saat itu Indonesia sedang surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor. Akan tetapi di tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih, kata Qohar. Selain itu, Qohar menyatakan, impor gula yang dilakukan PT AP tidak melalui rapat koordinasi, rakor, dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian guna mengetahui kebutuhan real. Tak hanya itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula seharusnya hanya BUMN. Sementara itu, CS diduga mengizinkan 8 perusahaan swasta untuk mengimpor gula. PT PPI kemudian seolah membeli gula tersebut. Padahal, 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan harga eceran tertinggi, HET, saat itu Rp13.000 per kilogram.
CS diduga menerima fee dari 8 perusahaan itu. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang telah diolah jadi gula kristal putih, PT PPI dapat fee dari 8 perusahaan yang impor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 PERKILOGRAM, ujar Kohar. Penyidik terus melakukan penggalian, terus melakukan pengkajian, dan terus melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang diperoleh. Ya. Sekecil apapun bukti terkait ini terus dianalisis dan terus disandingkan dan diintegrasikan sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara ini sesungguhnya telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan sejak kurun waktu 2023 sudah 3 kali diperiksa sebagai saksi, dan kemarin tentu beliau dipanggil, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi, dan setelah lakukan pemeriksaan sebagai saksi, penyidik melakukan ekspos dalam perkara, kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Nah, kemudian penyidik menggunakan kewenangannya dalam rangka melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, ya, baik PTL maupun CS. Saya kira itu. Ya. Pak, pas di saat sebagai saksi itu Pak, dia ada bantahan nggak dari Pak Tom Lembongnya Pak? Ada bantahan sempat ada bahkan sebelum jadi tersangka Pak? Ya, saya kira namanya berita acara pemeriksaan itu sifatnya tanya jawab, ya. Nah, tapi bahwa penyidik kan juga memiliki bukti-bukti lain. Itu yang saya sebutkan tadi, bahwa bukti-bukti itu kan kalau kita mengacu ke pasal 184 UPAP, setidaknya ada 5 alat bukti di situ. Jadi tidak hanya tergantung kepada keterangan tersangka. Pak, bagaimana Pak untuk pemeriksaan saksi? Apakah akan ada penambahan saksi lagi atau akan ada tersangka baru lagi Pak? Nah, terkait dengan pemeriksaan saksi, tentu ini menjadi kebutuhan penyidikan. Ya. Jadi ya penyidik akan terus melihat apakah memang masih diperlukan apakah penambahan saksi atau penambahan keterangan, ya kan? Nah, tentu kalau memang masih harus dibutuhkan pendalaman terkait dengan keterangan dari pihak terkait, itu akan dilakukan. Nah, apakah akan dimungkinkan adanya tersangka baru dalam perkara ini? Itu sangat tergantung dengan apakah ada bukti permulaan yang cukup setidaknya diperoleh dari 2 alat bukti untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak. Setiap kemungkinan itu ada, tetapi tentu harus mengacu kepada hal tersebut. Pak, dalam itu kan disampaikan bahwa kerugian mencapai 400 miliar. Nah, ini soal aliran dananya apakah sudah ada Pak untuk ke Pak Lembong sendiri? Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan, bahwa ini kan akan terus dihitung, ya, dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus dijalankan. Jadi nah, hingga saat ini belum. Jadi bukti-bukti yang sudah diperoleh itu akan didalami, itu akan diintensifikan, dan misalnya kalau ada penambahan keterangan yang dibutuhkan, penyidik akan melakukan. Jadi untuk fee atau keuntungan yang didapat sama Tom Lembong ini berapa? Ya, nanti itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan, ya, yang akan dilakukan. Itu yang saya sebutkan tadi dari beberapa pihak, misalnya dari 8 perusahaan itu, ya kan dia mendapat keuntungan. Nah, apakah misalnya ada aliran dana terhadap siapa saja, nah itu nanti sangat tergantung dengan keterangan yang akan membangun. Pak, dikatakan ada pas itu gula itu kan mengalami kekurangan Pak, dan itu pas rakor, dan pas rakor itu kan dihadiri juga oleh Menko Perekonomian. Apakah nanti Menko Perekonomian juga dipanggil sebagai saksi atau gimana Pak? Nah, nanti itu terkait dengan kebutuhan penyidikan, ya, kita lihat penyidik yang memahami apa menjadi kebutuhannya. Pak, dalam pemeriksaan itu penyidik menanyakan nggak sih Pak ke Lembong terkait dengan aliran dana ke kampanye atau kampanye? Ya, itu sangat terkait dengan kebutuhan penyidikan. Ya, saya kira terkait dengan substansi. Ya, kita lihat bagaimana perkembangan. Oke,
Tanya dia. Ini kan baru ada pada Selasa sore tuh Kejagung beredar namanya Zahong Tencak. Nah, aslinya seperti apa dari beredar? Nah kemarin itu penyidik ingin memastikan apakah memang masih ada sesuatu yang tertinggal di situ. Itu yang mau dipastikan. Dan kemarin kita tanya, ya tidak ada lagi yang tertinggal tadi, teruskan berkembang. Kita lihat. Ya. Soal aliran dana yang di kasus impor gula ini, apakah Kejagung bakal pasti bakal menelusuri aliran dana itu? Itu yang saya sebut tadi, bahwa pemeriksaan ini kan belum berhenti, kan sangat terkait dengan bagaimana keterangan dari perusahaan-perusahaan ini, ya kan? Nah itu nanti kita lihat. Tapi sejauh ini keterangan dari pihak perusahaan dari beberapa perusahaan. Nah itu juga bagian dari substansi penyidikan. Pak Oke. Apa benar Pak Pak Tommy 5 kali manggil gitu Pak dari pemeriksaan proses samsat Tommy? Belum ada informasi soal itu. Tapi yang pasti bahwa yang bersangkutan sudah 3 kali ini. Ya. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih, sehat, sukses.